Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial Google Maps, di mana saat ini kita akan nyampe ke liburan ya. Jadi biasanya liburan ini orang-orang pada mudik, tetapi tatkala mudik ini bingung. Ini bagaimana kita harus ngatur Google Maps-nya. Karena kadang-kadang kita takut kesasar, kita takut masuk ke hutan gitu ya, kita takut untuk tidak bisa putar balik atau bahkan ya macam-macam di berita lah kesasar gara-gara Google Maps. Ini sekali lagi bukan permasalahan kita Google Maps-nya, tapi kita sebagai user itu ya yang belum mengetahui bagaimana untuk men-setting rencana perjalanan kita. Yang namanya mudik keluar provinsi, keluar kota, keluar provinsi atau bahkan keluar pulau itu memang perlu untuk memahami ya perencanaan perjalanan dan juga peta. Walaupun kita bukan orang geografi, tapi kita harus paham tentang pemetaan. Oke, untuk Google Maps bagaimana caranya kita untuk bisa menentukan tujuan? Yang pertama akan saya posting adalah bagian-bagian daripada lalu lintas saja di Google Maps. Ya, caranya bagaimana untuk menampilkan lalu lintas? Caranya gampang sekali ya. Saudara ya jangan hanya mengandalkan HP ya. Saudara mengandalkan dua device. Yang pertama adalah HP. Saya menggunakan HP Samsung A72 dan juga laptop sebagai desktopnya. Kita merencanakan perjalanan itu melalui laptop itu lebih nyaman ya, melalui komputer ya, itu lebih nyaman daripada harus melalui HP. Kan HP ini terbatas ya, fitur walaupun sekarang udah canggih, tetapi masih juga kurang kalau menurut saya masih fiturnya kurang selengkap apabila kita masuk ke Google Chrome ya. Nah, untuk menampilkan lalu lintas desktop itu gampang saja. Kita cek, ini ada gambar. Nah, ini kalau kita ini namanya Medan ya. Kita klik satelit. Nah, baru kita ada bentuk seperti ini. Ya, bentuk pulau-pulau. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Sulawesi Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara Barat, Bali dan sebagainya. Kita fokus ke Pulau Jawa aja. Nah, kemudian setelah kita klik ini satelit, kita klik lalu lintas. Muncul. Kita fokus di Pulau Jawa. Di sini kita tiba-tiba muncul garis hijau di ketinggian 200 km. Ini skala ketinggian ya. Ini ada mil, kemudian kita klik aja kilometer ya. Sesuai dengan jarak yang biasa kita gunakan di Indonesia. Ini ada jalan hijau. Jalur hijau itu apa? Jalur hijau itu adalah jalan tol kalau Trans Jawa. Ya. Kalau Google menerjemahkan itu adalah jalan di mana kendaraan besar, kecil itu bisa masuk dalam kondisi kecepatan tinggi. Dan kita tahu kalau sepeda motor nggak boleh lewat ya. Jadi kendaraan besar seperti bus truk ataupun mobil gitu ya, mulai dari sedan, SUV, MPV itu bisa masuk dengan kecepatan tinggi. Lalu kemudian kita berbesar lagi, kita dekatkan lagi, kita fokus ke Pulau Jawa ini. Di ketinggian 100 km ini kita melihat titik-titik. Nah, garis putus-putus ini adalah perbatasan provinsi. Ada 6 provinsi di Jawa ya. 1 adalah Jawa Timur, kalau kita dari timur. 2 adalah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, dan 2, 3 ya. Kemudian yang keempat adalah Jawa Barat dan juga DKI Jakarta, ini 5. Ya, kemudian yang ke-6-nya adalah Banten. Nah, kemudian apabila kita turun lagi, nah, kita akan mengenal garis-garis kuning ini. Garis-garis kuning itu apa? Garis-garis kuning ini adalah jalan nasional, jalan yang dibangun oleh pemerintah. Apabila Google Maps menerjemahkan, yaitu jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan besar maupun kendaraan kecil, di mana kendaraan besar dapat melaju dengan kecepatan sedang dan kecil dapat melaju dengan kecepatan yang tinggi. Kita lihat ini ada 1, ada 3, ya, ini adalah nomor-nomor jalan nasional. Kalau kita klik sini,
maka kita akan melihat bagaimana street view, kita akan melihat jalan, kok jalannya sempit. Kita lihat lagi ini, yang kuning ini, ya apabila kita perbesar akan nampak seperti ini. Nah, kita cek street view-nya. Nah, ini jalannya, kondisi jalannya. Ya, ini kuning ini, ya, kuning ini, marka kuningnya adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, nasional. Nah, seperti ini, silahkan cek ya. Ini adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, nasional. Nah, kok kecil jalannya? Iya, jalan nasional tidak selamanya besar gitu ya. Tapi kita sudah bisa cek bahwasanya ini adalah jalan yang aman untuk dilalui. Kalau kita cek di sini, ya. Nah, ini jalan nasional itu apabila kita telusuri itu akan sampai di kota-kota besar, pusat kota gitu ya. Nah, ini jalannya ya. Kalau kita lihat street view-nya ya, ini ada marka kuning, itu adalah jalan nasional. Ada tulisannya juga. Nah, yang tadi hijau itu adalah jalan tol. Kalau kita melihat hijau ini ya, klik. Nah, ini jalan tol ya, ada tulisannya jalan tol. Nah, ini di ketinggian berapa? Tadi di ketinggian 50 kilo ya. Nah, 50 km. Kemudian kita turun lagi di ketinggian 50 km, turun lagi. Nah, di ketinggian 10 km itu adalah jalan putih. Ini adalah jalan provinsi, ya, di mana dibangun oleh pemerintah provinsi, yang dimana Google menerjemahkan kendaraan besar melaju dengan kecepatan yang lambat dan kendaraan kecil melaju dengan kecepatan yang sedang. Kita coba perhatikan jalannya seperti apa. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita klik di sini, kita search street view. Kita cek, jalannya seperti ini ya, ada nama-nama jalan dan jalannya itu jalan besar, markanya juga putih. Nah, ini mobil-mobil kecepatan sedang. Kemudian tadi jarak 20 kilo ya, rata jarak 10 kilo. Kemudian kita turun lagi jarak 5 kilo. Ini adalah muncul jalan-jalan halus. Ini adalah jalan di mana mobil itu kecepatan rendah, sepeda motor itu juga kecepatan sedang, dan jalannya seperti ini, sempit ya. Nah, itu sempit lagi ya. Kemudian kita turun lagi, mulailah kita akan menemukan jalan-jalan yang sangat sempit sekali ya, yang sangat sempit apabila kita lalui ya. Seperti ini jalan-jalan kecil dan arteri, ini bahaya sekali ini kalau mobil masuk. Kita klik ya, jalannya seperti ini ya. Kalau mobil masuk juga papasan susah itu ya, pada saat papasan. Nah, oke. Itu video pertama kita untuk mengenal bagaimana lalu lintas atau komponen-komponen lalu lintas di peta. Video selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan tujuan, di mana tujuan kita ini akan memakan waktu yang singkat dengan biaya yang minimum, tapi juga jalannya asyik. Gimana? Insya Allah kita akan ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.